Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a li sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita wajib mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah sehingga kita ucapkan pada siang hari ini yang merupakan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, kita masih dapat bermuajahah, bertatap muka, berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitul Ilmi Life School, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Dan semoga segala amal ibadah kita, baik yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan nanti, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang setimpal kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teriring solawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, kepada penghulu kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal zulumati ilan nur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya betapa banyaknya masalah-masalah hidup yang membuat hati kita itu getir, gusar, gelisah dan takut menghadapinya. Baik masalah-masalah kita sendiri maupun masalah-masalah orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pada saat-saat semacam ini, jika malaikat dekat dengan kita, maka mereka akan datang menghampiri kita, menghibur kita dengan ucapan-ucapan yang lembut. Janganlah kamu takut, jangan gelisah, jangan kamu bersedih dan bergembiralah. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka
dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Hadirin saudara, mereka akan menjadi tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa siap sedia menolong dan melindungi kita di setiap saat dan keadaan. Mereka juga akan terus-menerus mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan untuk diri kita. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terkecuali jika rumah-rumah kita sebagai penghuninya sering dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah yang sangat mulia, maka sudah pasti rumah kita akan membawakan aura ketenangan, aura kesejukan dan ketentraman. Siapapun yang memasukinya akan dapat merasakan kelapangan, merasakan kedamaian dan ketentraman di rumah-rumah tersebut, hingga ia betah tinggal di sana. Maka sebaliknya, hadir saudara, jika sebuah rumah jarang dihadiri oleh para malaikat, alias rumah itu senang didatangi oleh jin dan syaitan, maka rumah tersebut akan dipenuhi oleh aura keburukan, aura kekejian, dan suasana yang tidak nyaman. Walaupun rumah itu ber-AC yang dingin, akan tetapi tetap saja ia merasakan panas. Sedangkan penghuninya, jiwanya akan ditimpakan kegersangan-kegersangan batin, keterasingan jiwa, kegelisahan dan kecemasan, dan akan sulit merasakan kedamaian, suka melakukan kejahatan-kejahatan, kezaliman dan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, apakah malaikat itu bersedia, hadirin saudara, yaitu diundang dan mau hadir ke rumah-rumah kita? Atau dengan kata lain, bisakah kita mengundang kehadiran para malaikat itu? Maka jawabnya tentu bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat tidak akan turun ataupun hadir kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dikatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Shadaqallahul azim. Artinya, tidaklah Jibril alaihi salam turun kecuali dengan perintah daripada Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa saja yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa akan sesuatu. Nah, hadirin saudara, tentu yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat rahmat, malaikat yang membawa kebaikan dan keberkahan, bukan malaikat yang ditugaskan menimpakan azab. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mempunyai para malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari kalangan orang-orang yang berzikir. Ketika mereka menemukan suatu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka saling berseru, "Kemarilah pada hajat-hajat kalian itu." Maka beliau bersabda, kemudian para malaikat itu mengepung daripada mereka itu dengan sayap-sayapnya hingga langit-langit dunia. Nah, hadirin saudara, maka tampaklah jelas dari keterangan hadis ini bahwa di antara para malaikat itu ada malaikat-malaikat yang sengaja berkeliling untuk menebarkan rahmat dan kedamaian di tengah-tengah manusia, sebagaimana syaitan yang selalu berkeliling untuk menebarkan kejahatan dan permusuhan di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jika kita itu menginginkan kehadiran malaikat di rumah kita, maka hal utama yang harus dilakukan adalah mempelajari perkara-perkara yang dapat mengundang kehadiran para malaikat tersebut, mengetahui hal-hal yang disukai, mengetahui hal-hal yang dibenci oleh para malaikat, lalu mengamalkan amalan-amalan tersebut. Banyak sekali amalan yang bisa mengundang datangnya malaikat. Di antaranya adalah memperbanyak zikrullah di dalam rumah kita, membersihkan rumah dari gambar-gambar dan patung-patung, membaca Al-Quran di dalam rumah kita, menghiasi rumah dengan sholat-sholat sunnah, menghindari perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah, menebarkan salam di dalam rumah dan lain sebagainya. Bahkan pada prinsipnya hadirin saudara, setiap amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan mengundang kecintaan daripada para malaikat dan kehadiran mereka semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya inilah di antara keistimewaan dan beberapa amalan yang bisa mengundang kehadiran para malaikat Allah yang sangat mulia ini. Setelah kita mengetahui hal ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus berusaha memenuhi rumah-rumah kita dengan amalan-amalan tersebut, supaya rumah kita dipenuhi oleh kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika rumah kita dipenuhi dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an, sebagai contoh diantaranya dengan mengadakan daurah khatmil Qur'an. Dan tentunya kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, mari kita tarbiyah baik diri kita, keluarga kita di dalam bulan suci Ramadan ini, nanti akan direalisasikan di dalam bulan-bulan berikutnya untuk memenuhi daripada kehadiran malaikat-malaikat Allah yang sangat mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وسيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وما زجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية إنسه وجنه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في غزة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في إندونيسيا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.